masyarakat melihat ada sebuah isu lain ya, seperti kepentingan elit ya, tadi perdagangan elit, ada korupsi bansos, itu yang menjadikan saya katakan ada ketidakjujuran ya. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah dan orang-orang komunikasi pemerintah. Karena masyarakat tuh melihatnya bukan vaksinnya gitu. Masyarakat melihat isu lainnya itu yang mempengaruhi bahwa dia gak percaya vaksin ini apakah benar, apa dagang-dagang aja. Jadi kalau tidak, tadi ada sebab dan akibat. Iya, jadi ada sebab dan solusi yang harus kita kaji secara tuntas. Jangan sampai salah mengkajinya. Nah gitu. Kalau salah mengkaji sebabnya, pasti solusinya nggak tepat. Nah oleh karenanya, atas kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi ini, maka harus dibaca sebabnya apa. Salah satunya itu tadi. Ya kan, beberapa kebijakan, beberapa kepentingan-kepentingan pejabat publik dalam program vaksinasi ini. Itu dia dalam program bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu harus dibenahi betul-betul. Bagaimana solusinya? Ini harus kita buat citra pemerintah memang ingin menyehatkan, ya, menyehatkan masyarakat, gitu kan. Kalau memang sudah seperti itu, sebabnya sebabnya ini ya. Salah satunya adalah kemarin-kemarin bikin kebijakan yang masyarakat juga bingung sendiri. Nah, makanya solusinya adalah buat satu kebijakan program vaksinasi yang secara komprehensif, detail, ya, dan masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Itu solusinya, bukan ya kan memberikan pidana kepada orang yang tidak mau, kan begitu. Nah, kalau dari perspektif hukum pidana, kan begitu ya, apakah bisa? Kan begitu. Sebenarnya bisa aja. Tapi kalau misalkan kita kesimpulan ya berarti pemerintah otoriter. Kan begitu. Betul. Begitu kan. Seharusnya ya pemerintah yang sekarang demokratis, ya kan, diinginkan demokratis, maka pendekatan-pendekatan pertanggungjawaban pidananya harus demokratis juga. Kan begitu. Melihat nih, ini kan bukan kejahatan. Ini hanya suatu program untuk menyehatkan, kan begitu kan. Apakah bisa dikatakan sebagai pelanggaran? Kalau pelanggaran kan, contoh misalkan ya, pelanggaran itu memang bukan kejahatan. Pelanggaran contohnya misalkan tidak menggunakan helm di jalan raya, tidak mempunyai SIM, kan begitu kan. Itu memang pelanggaran. Akibatnya ada, akibatnya terhadap diri sendiri minimal, kan begitu. Nah sekarang masyarakat mau sehat, bukan yang nggak mau. Tapi masalahnya pertanyaan masyarakat adalah apakah vaksin itu betul-betul menyehatkan kita? Itu dia, apakah masyarakat bertanya nih, apakah memang betul ketika ada program vaksinasi ini akan meminimalisir angka penyebaran COVID-19 yang telah tinggi-tingginya nih. Tinggi-tingginya. Jadi pesan yang sangat sederhana kepada pemerintah, sama sekali kita tidak ada niatan untuk merusak daripada program vaksinasi ini. Coba tolong dua hal, mengkaji sebab ya secara jujur. Pemerintah, ada orang pinter pasti banyak banget. Banyak banget. Tapi baca secara jujur hati masyarakat. Kalau misalkan seperti itu dilakukan, maka solusi yang tepat itu akan didapatkan. Begitu sih, Dil, kalau menurut gue dalam program vaksinasi. Kalau gue ngeliatnya gini sih. Kalau cari solusi, ya gue percaya memang vaksin itu solusi terakhir. Tetapi bagaimana mengkomunikasikan itu terhadap ke masyarakat yang menjadi PR. Walaupun memang gue melihat ada upaya pemerintah sejak sebelum datangnya vaksin itu sudah, kalau kita lihat ya ada banner-banner banyak ya, iklan vaksin tak kenal maka tak imun, itu itu sebenarnya kan itu kan dari perspektif komunikasi. Itu kan sebenarnya cara komunikasi memang sudah ditempuh ya. Tapi saya coba berpikir begini, bahwa komunikasi bukan hanya sebagai tools ya. Komunikasi juga harus kita memiliki pemikiran filosofnya yang harus kita kaji secara mendalam. Saya yakin, setuju apa yang kata Bung katakan tentang bagaimana dikaji sejak awal, lalu bagaimana kejujuran di awal dan lain-lainnya itu mempengaruhi cara komunikasi. Kan kalau teori komunikasi, teori krisis itu kita sebagai orang PR itu
memang harus berkata yang baik, tapi berkata itu jujur. Nah, kejujuran itu bukan pengkajian itu akan mempengaruhi muaranya nanti bagaimana. Nah, gue lihat, paham. Oke, pemerintah sudah berupaya keras dari teknik komunikasinya, sudah beriklan dan macam. Tapi ya permasalahannya itu bukan di tekniknya, tapi memang kejujurannya itu yang bermuara kemana-mana, stigma opininya yang menjadi kemana-mana. Mungkin jujurnya pastilah kita Jujur, pasti katakan jujur. Mungkin maksimal. Nah, iya. Ya, membaca hati nurani Betul. masyarakat itulah mungkin ya. Ya akhirnya tadi saya singgung jujur kenapa? Karena masyarakat melihat ada sebuah isu lain ya, seperti kepentingan elit ya. Tadi perdagangan elit, ada korupsi bansos. Itu yang menjadikan saya katakan ada ketidakjujuran ya. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah dan orang-orang komunikasi pemerintah. Karena masyarakat tuh melihatnya bukan vaksinnya gitu. Masyarakat melihat isu lainnya itu yang mempengaruhi bahwa dia gak percaya vaksin ini apakah benar, apa dagang-dagang aja. Toh kemarin kita lihat ada korupsi bansos jadi proyek lagi. Iya. Itu yang berpikirnya ke sana gitu. Berpikir dasarnya itu. Ya ini kan sudah terlanjur akhirnya kita membuat seperti ini kan. Ya memang awalnya tuh tentang kebijakan. Lalu sense of crisis dari pemerintah bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Tapi di awal-awal ya, sorry gue potong. Tapi di awal-awal pemerintah menurut gue ya, bukan hanya kebijakan menurut gue. Banyak ya? Menurut gue terkait komunikasi juga. Apa tuh yang mana? Ya contohnya misalkan mohon maaf ya, Bapak Menteri Terawan pada saat itu kan menjawab penyebaran COVID di beberapa negara kan hanya hal yang remeh-temeh. Mohon maaf nih Bapak Terawan. Kan itu gimana? Itu yang maksud saya tidak jujur juga. Jadi komunikasi kan hanya tools saja ya, tools. Tapi secara konsepnya itu sejak awal pemerintah nih kayak ragu, kayak takut, menutup-nutupi. Yang akhirnya sebenarnya masyarakat melihatnya ke sana gitu. Jadinya membuat kebijakan yang nggak pas, membuat sebuah regulasi yang nyeleneh, gitu kan. Akhirnya keluar kata-kata Kemenkes dulu, COVID gak ada di Indonesia, kan konyol kan. Kan seperti itu. Belum lagi memang dari pergerakan penyelesaian COVID ini memang sampai saat ini saya ngelihat krisis dari si pemerintah ini belum kuat karena kayak contoh yang terbaru tuh. Vaksin tuh gratis apa enggak tuh? Itu kan labil pemerintah, labil banget. Akhirnya mau digratiskan atas ada desakan. Itu kan tandanya memang pengkajiannya mungkin ya nggak matang. Akhirnya jadi bimbang sendiri dan masyarakat melihatnya itu bukan produknya, melihat dari sisi itunya sebenarnya. Ini sebenarnya gimana sih pemerintah maunya apa sih? Akhirnya mereka ragu sendiri lah, dianya bingung bikin kebijakan. Akhirnya buat kebijakan yang akhirnya pemerintah membuat kebijakan atas hasil kebingungannya. Kok dicoba-coba ke kita? Tapi gini Dil, menarik gini Dil. Kalau atas diskursus yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, nggak mewakili legislatif juga sih. Iya sih. Satu orang dewan satu anggota dewan yang mencoba membuat kontra narasi. Narasi ini begini ya kan, vaksinasi begini belum matang dan sebagainya kan. Kalau lu melihat bagaimana nih pertengkaran antar lembaga negara, ya gue pakai ini aja lah biar sederhana kan. Masyarakat gimana nih? Coba dari sisi komunikasi masyarakat melihat bagaimana? Kok jadi ribut? Kok jadi pada ribut? Itu menarik ya. Kalau dari perspektif politik memang legislatif itu memang harus mengawasi pemerintah. Itu yang sebenarnya. Kita tahu anggota dewan itu memang anggota dewan partai dari penguasa, tapi dia menjalankan fungsi legislatif yang benar kan, mengkritisi dari si institusi di penguasa. Nah, tapi kan lucunya itu yang akhirnya menjadikan sebenarnya kejadian kemarin itu sebenarnya stempel untuk masyarakat bahwa ini vaksin nggak benar. Aslinya begitu tuh. Emang ini menjadi blunder juga ya bagi pemerintah tidak mengantisipasi ini kan. Anggota dewan ya, sekelas anggota dewan marah-marah viral seperti itu, vaksin nggak percaya atas bagaimana dia mencari fakta dan lain-lain. Itu sebenarnya tersebar di masyarakat dan masyarakat makin yakin. Lu aja ribut antar institusi. Lu lagi coba-coba vaksin ke masyarakat. Masih jadi itu menambah ya semangat masyarakat untuk menurunkan trust mereka. Iya, makin jadi. Gitu ya. Ibaratnya tuh makin jadi. Ribut berdua, ribut lu. Bukan hanya ribut, tapi ini malas ribut yang satu linier gitu. Ini kan satu partai penguasa dia. Betul. Ini apakah nggak dibagi jatah kali ya? Jadi ngamuk-ngamuk di DPR kan gitu. Betul. Berarti itu sangat mempengaruhi ya. Jadi saya setuju apa kata Dewan tuh bahwa
kita jangan berdebat membuat regulasi tentang vaksin, yang nggak vaksin di penjara, yang nggak vaksin dibayar denda. Kalau emang produknya bagus, pasti juga masyarakat akan pasti mau divaksin. Dan ditambah lagi bagaimana pemerintah membuat keputusan yang bagus, tepat, tidak menjeleh-menjeleh, kan? Betul. Masyarakat juga melihat, wah emang ini sifatnya harus preventif juga. Pemerintah mantap nih, emang dari awal kebijakannya tepat, kebijakannya memang nggak menjeleh gitu kan. Nah itu permasalahan ya gitu. Dari awal kita memang, kita menangani COVID ini, pemerintah kita kan kecolongan sebenarnya ya. Dari awal sudah kecolongan, akhirnya kelagapannya sampai sekarang. Betul.